Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan pertemuan perkuliahan pada siang hari ini, izinkan saya untuk mengerjakan tugas yaitu mata kuliah PLP dengan instruksi tugas membuat video tanpa siswa menerangkan RPP tersebut. Baik, langsung saja saya akan memulai. Saya mau share screen dulu. Oh, bentar, pandang ini. Saya pada pertemuan pertama di kelas nanti akan menerangkan mata pelajaran akidah akhlak, bab tentang akhlak terhadap teman, metode model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang dikembangkan: satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu siswa memahami pentingnya berakhlak baik kepada teman. Nanti siswa diterangkan bagaimana pentingnya berakhlak kepada teman. Lalu gotong royong, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok. Nanti dibentuk berkelompok, bagaimana siswa tersebut bisa mengkondisikan kelompoknya. Terus yang ketiga, bernalar kritis, siswa mampu membedakan sikap baik dan buruk terhadap teman. Lalu yang keempat, mandiri, siswa mampu menyampaikan pendapat dan hasil kerja kelompok. Nah, nanti ini seperti presentasi di depan. Lanjut yang terakhir, kreatif, siswa mampu membuat poster tentang akhlak terhadap teman. Siswa dibentuk berkelompok membuat poster. Lalu capaian pembelajaran, peserta didik memahami pentingnya akhlak terpuji terhadap teman dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menerapkannya di lingkungan sekolah maupun rumah. Siswa dapat memahami pentingnya apa sih pentingnya akhlak terhadap teman itu. Apakah sangat penting atau biasa saja? Dan nanti bakal dibedah dalam kelas, dipelajari dalam. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu: satu, menjelaskan pengertian akhlak terhadap teman dengan benar. Apa itu akhlak terhadap teman? Apa saja? Terus yang kedua yaitu menyebutkan contoh akhlak baik terhadap teman. Apa saja ya akhlak baik terhadap teman itu apa saja? Terus yang ketiga, membedakan perilaku baik dan buruk terhadap teman. Nanti saya akan memberikan contoh kepada mereka. Apakah ini termasuk akhlak baik atau akhlak buruk? Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok. Yang kelima, buat poster tentang akhlak terhadap teman dengan rapi dan benar. Terus yang terakhir, menyampaikan hasil poster di depan kelas atau presentasi. Lalu alur tujuan pembelajaran ATP. Satu, siswa memahami arti akhlak terhadap teman. Dua, siswa mengenal contoh perilaku baik kepada teman. Tiga, siswa mengidentifikasi perilaku buruk terhadap teman. Yang keempat, siswa berdiskusi tentang pentingnya saling menghargai. Yang kelima, siswa membuat poster tentang akhlak terhadap teman. Dan yang terakhir yaitu siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok. Ini apa itu Project Based Learning? PJBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui kegiatan proyek.
Jadi nanti disuruh membuat poster atau semacamnya. Intinya PJBL itu siswa berkreativitas membuat apa yang mereka inginkan, tapi tetap pada tema yang ditentukan, yaitu akhlak terhadap teman. Terus langkah pembelajaran yang pertama yaitu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, dan sebagainya. Lanjut, setelah kita salam, kita sapa mereka semua dengan ceria, dengan semangat, biar mereka itu juga semangat. Kalau kita menyampaikan dengan loyo, dengan lemas, mereka juga akan loyo. Nah, setelah salam, setelah pembukaan, lanjut dengan doa. Dengan doa ini nanti biasanya mungkin membaca Al-Fatihah bersama-sama dan membaca surat Alam Nasrah bersama-sama. Ini doanya. Terus habis doa nanti baru absensi. Siswa saya panggil satu persatu. Kalau absensi biasa kayaknya mereka ini agak boring, karena ini kan mengajar anak madrasah ibtidaiyah MI. Jadi harus dengan konsep yang baru, konsep yang lain. Rencananya nanti saya akan semisal Abdul Halim. Nah, nanti makanan kesukaannya apa? Nah, itu nanti membuat kelas itu semakin hidup dengan absensi seperti itu. Lanjut, yang berikutnya yaitu ice breaking. Nanti kita ice breaking sebelum pembelajaran supaya mereka tetap fokus, tetap senang hatinya. Kalau hatinya sudah senang, insya Allah nanti pembelajaran akan cepat pahamnya. Terus persepsi pembelajaran. Terus bagaimana sikap? Saya akan menanyakan kepada mereka, bagaimana sih sikap yang baik kepada teman di sekolah. Nanti mereka biar bagaimana saya menilai mereka dengan umpan balik mereka. Mereka akan ada nanti lihat aja nanti bagaimana sikap yang baik kepada teman di sekolah. Terus pertanyaan dasar, bagaimana cara membuat poster yang menarik tentang akhlak terhadap teman agar mudah dipahami orang lain. Sebelum membuat poster nanti saya akan menanyakan ini. Biarkan mereka berpikir sendiri bagaimana caranya membuat poster itu menarik sehingga orang lain dapat mudah paham. Lanjut. Nah, ini perencanaan proyek. Nanti sekiranya waktunya yaitu 10 menit. Saya akan membagi siswa menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, dari 5 orang ini nanti saya bagi. Enggak gini aja. Dari 5 orang ini nanti saya bagi siapa yang menjelaskan cara membuat poster. Terus siapa yang bagian menggunting poster, siapa yang bagian presentasi di depan, siapa yang bagian menulis nama-namanya. Nah, itu biar mereka sendiri yang memilih. Nah, lanjut pelaksanaan proyek ini kurang lebih 30 menit. Terus yang dilakukan siswa, setiap kelompok menerima kertas poster, gambar dan tulisan yang sudah dipotong. Terus siswa menempel kategori pengertian akhlak terhadap teman, contoh sikap nanti saya printkan. Mereka tinggal bagaimana caranya mencocokkan poster tersebut. Setelah itu aktivitas siswa lanjut saja. Setelah mereka selesai membuat poster, menempelkan poster tersebut, nanti saya akan manggil per kelompok untuk maju ke depan, presentasi nanti ke depan. Jadi tidak satu orang, satu kelompok, tapi yang bagian presentasi mungkin satu atau dua orang saja yang berbicara.
sesuai kesepakatan kelompok mereka sendiri. Presentasi ini berjalan selama kisaran waktu 15 menit. Saya berharap ketika ketika ada yang presentasi, mereka mendengarkan dan memberikan umpan balik apa yang teman mereka presentasikan. Itu yang saya harapkan. Tapi nggak tahu nanti di kelas bagaimana. Semoga saja namanya juga anak MI bisa berpikir tersebut. Terus setelah semua presentasi satu kelompok sampai 5 kelompok, baru kita duduk masing-masing, duduk di kursinya masing-masing, kita evaluasi bersama-sama. Nanti saya akan menanyakan tersebut, apa sih akhlak terhadap teman. Di situ saya akan menilai mereka dengan cara aktif tersebut. Apakah mereka paham dengan pelajaran yang saya ajarkan atau tidak. Terus contoh sikap baik kepada teman. Terus pentingnya saling menghargai dan membantu teman. Nah itu tadi evaluasi. Nanti saya akan memberikan keterangan sedikit apa itu akhlak terhadap teman, apa sih contoh baik kepada teman, pentingnya saling menghargai dan membantu teman. Lanjut yang terakhir yaitu refleksi. Nah, sebelum menutup pembelajaran, saya akan menggunakan refleksi kepada mereka. Bagaimana cara kalian bersikap baik kepada teman di sekolah? Saya akan menggunakan hal tersebut. Nah, ini saja rencana pembelajaran saya pada nanti saya akan kembangkan di kelas. Semoga nanti anak-anak suka, anak-anak antusias, anak-anak ceria. Saya izin juga Bu, mohon maaf apabila ada kurangnya dalam pemaparan PPT saya atau pembelajaran tanpa siswa kurang baik atau kurang memuaskan. Ya itu saya mohon maaf. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih Bu Misbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.